Saudara, mari kita akan lihat dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Amsal pasal yang keempat ayat 18. Ada satu rema yang Tuhan taruh, saudara, yang saya rasa ini satu bekal yang sederhana, tapi akan membuat kita tidak akan terhenti di titik mana sepertinya kita sedang mandek. Kalau boleh saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kesetiaan orang benar di jalannya, nyanya kecil ya. Kadang kita pengen di jalan yang lambat, jalannya cepat, sebelah kiri, sebelah kanan. Pernah nggak ada di jalan tol? Kita pengennya ngebalap aja ya. Padahal saudara, pada setiap kecepatan ada posisi yang memang sudah diatur begitu rupa. Ya. Nah, Amsal pasal yang keempat ayat 18, mari kita baca sama-sama 2-3. Tetapi jalan orang benar itu seperti yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Alkitab berkata, tetapi jalan orang benar itu spesifik sekali. Jalan orang benar itu. Jadi ini bukan sebuah cerita kosong. Ini sebuah kehidupan yang dikisahkan kembali oleh kitab Amsal. Tetapi jalan orang benar itu artinya ada perbandingan. Dalam hidup ini selalu ada potensi kita, saudara, beralih profesi. Beralih pada bidang-bidang kehidupan kita yang lainnya. Tapi bicara tentang kesetiaan, kita harus mengerti di mana Tuhan taruhkan agar kita setia. Ini bukan berarti Anda ketika berpindah kerja, Anda tidak setia. Bukan itu poinnya. Justru kalau Anda tidak mengembangkan talenta yang Tuhan beri di dalam diri Anda tidak setia pada bidang di mana Anda harusnya setia. Kita harusnya setia. Yaitu mengembangkan talenta dan potensi kita. Nah, Amsal pasal 4 ayat 18 ini ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Waktu kita setia di jalan kita, Tuhan itu sudah menggambar peta di depan kita. Bicara minggu depan, bicara hari esok. Tetapi itu tidak dari jalan, dari langkah yang lain. Tapi itu dimulai dari langkah bahkan di mana kita sepertinya diperhadapkan dengan beban. Diperhadapkan dengan masalah. Itu sebabnya kita harus mengerti hidup kita bukan bicara tentang kemudahan, kenyamanan semata-mata. Kita berbicara tentang di mana Tuhan tempatkan kita ada. Pernah ada yang berpikir mau ganti orang tua? Pernah ada orang tua yang berpikir mau ganti anak? Waktu mereka nakal gitu kan. Waktu mereka tidak bisa diatur. Waktu mereka pokoknya maaf ya, bikin malu orang tua. Ada lagi, itu mah orang tua aku bikin malu anak. Luar biasa. Tapi apakah Anda mau pesan sama Tuhan? Tuhan boleh dong, aku ganti Tuhan. Jadi yang saya mau bilang begini saudara, kesetiaan itu yang membuat Anda progres. Yang membuat Anda melihat masa depan itu bagus kok, sekalipun sekarang keadaannya tidak bagus. Kesetiaanmu. Ayub itu setia dan tekun. Dia nggak ganti saudara pacar lamanya itu. Sekalipun pacar lamanya tuh, mengapa kamu masih bertekun dalam kesalehanmu? Ketika apa? Ayub punya bisnis, punya usaha, punya keluarga dan hancur semuanya. Dan istrinya tahu itu karena kesalehan Ayub. Semuanya jadi luar biasa. Dan waktu Ayub hancur-hancuran, habis-habisan, istrinya, enak aja. Aku punya masa depanku sendiri. Wis, keren. Tapi benar, hidup itu saudara, di situ kuncinya.
belajar dari cerita Daud yang setia, saudara. Sama orang-orang yang Tuhan percayakan sama dia, yang sekalipun sudah terlalu lelah, yang sebetulnya Daud ingin ditolong, ditopang, disertai dalam satu perjuangan yang sangat bernilai pada waktu di mana kota Ziklag. Ini kota yang paling signifikan buat Daud. Kenapa? Karena keluarganya di situ. Anak dan istri di situ. Itu kota di mana dia harusnya, Daud kalau boleh berkata, inilah tempat peristirahatanku, tempat bukan istirahat kayak umumnya kita berpikir gitu. Menikmati masa tua, bukan. Daud disegarkan gitu di Ziklag. Daud itu dipulihkan. Daud pokoknya berperang kemana-mana, tapi sampai Ziklag ketemu anak-anaknya, dirangkul dan enak. Pokoknya itulah Ziklag. Tapi ketika setelah Daud berperang, sampai kotanya sendiri hancur habis terbakar. Nah, ceritanya tidak berhenti di situ. Apa yang membuat hidup Daud progres itu kesetiaannya. Anda gak perlu lebih banyak lagi melatih diri kalau Anda tidak cukup setia pada bidang yang Tuhan percayakan. Beneran, saudara. Kalau Anda makin terampil, makin lihai, makin banyak pengetahuan, tapi justru kesetiaan Anda makin drop, makin lemah, yang banyak kita tambahkan itu tidak memiliki arti yang besar. Coba perhatikan ayat 18. Ini rahasia saudara ilahi kalau boleh saya katakan. Kalau Anda mau melihat masa depan Anda terbuka, Tuhan mempercayakan kunci-kunci di tangan Anda untuk memasuki kerinduan hatimu. Setia. Sebelum kita lihat lagi, Ruth adalah sebuah contoh kesetiaan kepada mertuanya Naomi. Dan masa depan Ruth terbuka karena kesetiaan itu. Ayat 18 dari Amsal 4. Lihat saudara. Tetapi jalan orang benar. Itu sebabnya kesetiaan kita sebagai orang benar pada jalan yang Tuhan tunjukkan itu penting, saudara. Itu butuh bayaran harga yang ekstra. Tetapi jalan orang benar itu seperti, nah, di sini saudara ajaibnya. Karena Tuhan sendiri berkata, jalan orang benar itu jalannya yang membawa dia ke masa depan. Jalannya yang membawa dia kepada kebahagiaan. Jalan orang benar itu dikatakan seperti cahaya fajar, terbit, perlahan tapi pasti. Tidak terburu-buru, tetapi dinantikan ada dia. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Tidak tiba-tiba terang benerang. Naik, dihormati, dapat posisi bagus, gajinya besar, terhormat di masyarakat, jadi anggota dewan. Ini benar saudara. Karena seringkali kita tuh gini mengasumsikan hidup itu seperti bisa naik lift. Pijet tombol tiba-tiba ada di tangga di lantai 20, lantai 30 gitu. Sayangnya hidup tidak seperti itu. Ada sesuatu yang seringkali terabaikan yang namanya kesetiaan pada jalan. Kasih tahu kanan kirimu, ayo kita setia pada jalan kita. Wow. Kenapa Dorcas, pelayan Tuhan, yang setia pada bidangnya jahit-menjahit. Ada baca di Kisah Rasul ya. Yang menjadi berkat buat banyak lansia. Dan ketika Dorcas sakit dan meninggal, semua orang yang ditolong itu justru mengundang Rasul Petrus untuk mendoakan Dorcas. Dan Dorcas bangkit kembali. Apa yang membuat Dorcas punya investasi yang membuat orang-orang, lansia-lansia, ibu-ibu
yang dia udah mati. Tapi orang ini yang diberkati melalui talentanya Dorcas, itu bekerja bagi Dorcas yang sudah mati. Makanya saudara, setialah pada jalanmu. Haleluya. Bapak ibu di rumah tangga, suami-suami setialah pada jalanmu. Haleluya. Kalau Anda harus berjaga lebih daripada pasanganmu, aku akan dimampukan setia. Kalau Anda sebagai istri, kok aku begini begitu, setialah pada jalanmu. Kesetiaanmu itu yang akan membuat engkau progres. Saudara, begini loh saya mau kasih tahu. Sebelum kita gali lebih dalam lagi, Ishak itu setia pada bisnisnya. Itu yang membuat akhirnya dari dia bercocok tanam, berladang, dia punya kambing domba, dia punya unta, dia punya kerbau, dia punya banyak sekali, saudara. Dan di tahap yang itu, dia punya banyak anak buah, dia punya banyak asisten. Enak gak kalau ada ungkapan, dia mah enak, asisten rumah tangganya banyak. Kan enak tuh dengernya kan. Asisten rumah tangganya aja banyak coba. Apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa terjadi. Yang ngurus kebun ada, yang ngurus dapur ada, ya kan Uman lo kan? Betul. Yang ngurus semua kendaraan kita ada. Coba, waktu kita bangun, tugas kita ngapain? Jadi imam di hadapan Tuhan seperti Ayub. Mempersembahkan korban. Tapi itu dimulai dari sebuah jalan yang kita setiain di situ. Setiain. Kalau Anda jadi olahragawan, sebentar mau main bulu tangkis. Sebentar mau main sports. Sebentar mau main apa lagi? Tenis meja. Sebentar mau main catur ya. Kira-kira saudara jadi nggak tuh? Jadi nggak? saya terkagum kalau baca profil juara-juara olahraga, khususnya wanita ya, di olahraga yang cukup menghilangkan keelokan dirinya sebagian. Gimana saya mengungkapkannya? Karena juara tenis lapangan wanita Indonesia, waktu dia harus berjemur di lapangan latihan, di terik matahari, dia bilang, so what? Tapi kalau udah di posisi dia sekarang, yang hitam bisa jadi putih lagi. Ya kan? Bisa. Hidup ini kalau Anda masuk ke level tertentu, saudara, yang mungil bisa jadi kuat, besar lagi. Yang tidak berdaya, yang kayaknya tidak ada apa-apa. Kita punya semuanya. Masalahnya untuk memasuki tahap itu, ada satu anak kunci yang namanya kesetiaan di jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat saudara, ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu, katakan seperti cahaya fajar. Baca lagi. Yang kian bertambah terang sampai rembang. Yang kian bertambah terang sampai tengah matahari tepat di atas kepala. Sampai matahari. Sampai rembang tengah hari. Haleluya. Mari sekarang lihat 1 sampai pasal 30. Ada satu cerita yang bagus sekali dari Daud. Kita akan lihat ayat yang ke-21. Kita sudah baca bagaimana Daud bertekun, bagaimana Daud meminta Abiatar mengambilkan baju efod, dan Daud setia membawa penyembahannya. Setia saudara pada jalanmu. Setia pada jalan yang dipercayakan kepadamu. Dan di sana kan Anda akan menggenapi firman ini.
kian hari kian bertambah terang sampai terang yang maksimal. Lihat saudara ayat yang ke-21 saya akan baca. 1 sampai pasal 30. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah, garis bawahi kata telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor. Jadi ceritanya begini saudara. Ada kira-kira 600 orang yang menyertai Daud. Dan ada 200 orang yang telah terlalu lelah. Karena begini, kesetiaan yang pertama itu ujiannya adalah kepada orang-orang yang tidak mau lagi berjalan bersama dengan kita. Tinggalin aja bang. Lepasin ya, lupakan saja bang. Ini yang menarik dari cerita Daud di Ziklag ini. Orang besar ini, tokoh besar ini ternyata jadi besar. Itu karena di dalamnya egonya tuh diremukkan dengan palu yang namanya kesetiaan. Diremukkan dengan palu yang namanya kesetiaan. Lihat cerita ini, saya lanjut akan baca. Yang telah dibiarkannya, jadi Daud sepertinya memfasilitasi orang-orang yang terlalu lelah ini. Di mana? Di dekat sungai Besor. Maka keluarlah orang-orang ini yang sudah terlalu lelah, menyongsong Daud yang kembali setelah menang perang melawan Amalek yang menghancurkan Ziklag kota itu. Masalahnya di sini adalah ketika Daud kembali dari peperangan, Daud membawa jarahan yang besar sekali. Ini benar-benar besar sekali. Besar sekali. Besar. Kalau Anda baca ceritanya, Anda tak akan tahu yang saya maksudkan. Besar. Jadi kalau orang sudah dapat besar, dia nggak ingat kepada siapa dia mau berbagi. Menurut saya ada yang salah. Ini besar sekali saudara. Masa sampai untuk orang 200 yang terpaksa tinggal di pinggir sungai itu. Dan mereka ternyata Daud fasilitasi untuk menjaga barang-barang di sana. Dan ada timnya Daud. Dia berkata jangan kasih. Mereka udah membiarkan kita berjuang sendiri. Di sini saudara, palu kesetiaan itu mengetuk hati Daud. Lihat. Ayat 21 bagian terakhir. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Saya bayangkan Daud masih terengah-engah. Daud masih berlumuran dengan keringat, debu dan semua dalam perjuangannya. Ayat 22. Coba perhatikan. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu bolehlah mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Daud waktu dengar cerita ini, justru kalau saya bayangkan, dia tersenyum di hati. Karena dia tahu siapa timnya ini yang ngomong. Mereka memang mantan pencoleng. Ketemu di Gua Adulam. Mereka memang mantan sakit hati. Ketemu di Gua Adulam. Mereka memang mantan dikejar-kejar debt collector. Ketemu di Gua Adulam. Mereka memang mantan-mantan saudara. Mantan putus cinta. Nggak tahu mau berlabuh di mana. Ketemu di Gua Adulam. Dan ini jadi timnya Daud. Sekali lagi saudara, yang membuat mereka berubah itu kesetiaannya Daud. Daud tegar dengan semua hempasan, ungkapan-ungkapan orang-orang yang
harusnya mengiritasi Daud. Tapi Daud tenang aja, karena dia tahu siapa dia. Kita lanjutkan, coba lihat. Ayat 23, tolong seorang bantu saya baca. Ya. Berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian. Halus ya. Janganlah kamu, saudara-saudaraku. Ini beneran, saudara. Padahal ini orang-orang, rakus. Orang-orang udah gak peduli. Dan ada alasan, katanya apa? Orang-orang ini gak berperang sama kita. Tapi inilah hati, saudara, yang membuat Daud melihat jalan-jalan yang terbuka ini akan bisa terbuka lebih lebar lagi. Saya mau berkata, apapun masalahmu, setialah pada jalan di mana Tuhan arahkan. Setialah pada jalan, pada tempat di mana Tuhan taruhkan. Kesetiaanmu yang akan membuat Tuhan dia harus mendukungmu. Karena dia adalah sang setia. Lanjutkan. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Lihat, Daud ngerti membandingkannya. Dibandingkan kemurahan Tuhan yang kita terima ini. Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian. Janganlah yang sudah lelah, yang sudah lemah ini, hatinya bahkan dibuat makin kecil lagi. Jangan. Saya rasakan belas kasihannya Daud kepada orang-orang lelah ini. Dan itu yang membuat tahta Daud itu tidak tergoyahkan. Lanjut. Sebab ia telah melindungi kita. Sebab Tuhan telah melindungi kita. Dan menyerahkan ke dalam tangan kita. Dan telah menyerahkan ke dalam tangan kita. Gerombolan yang menyerang kita. Gerombolan Amalek itu yang menghancurkan kota Ziklag. Daud penuh dengan belas kasihan yang membuat dia setia. Kalau kita baca terus ayat 24, itu bahkan dibuat menjadi ketetapan. Sampai ayat 25, sejak hari itu. Sejak. Ya, baca. Ayat 25. Ayat 25. Dan demikian. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Jadi peraturan di zaman itu terwujud karena ada orang yang setia kepada yang lemah, setia pada yang kecil, setia pada yang tidak berdaya. Itu kesetiaan yang pertama dari Daud. Coba saudara lihat ayat 26. Jadi ini yang menarik saudara. Ayat 26 saya baca. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jalan itu kepada para tua-tua di Yehuda. Daud tahu, buat apa aku nikmati bermegah-megah sendiri. Bahkan kalau Anda baca cerita ini, siapa tua-tua? Ini naungan bagi seluruh umat. Jadi sepertinya Daud tahu, perolehan yang besar dari Tuhan ini, dia lepaskan kepada para tua-tua, para pemimpin umat. Dan membuat para tua-tua itu menyatu kembali hatinya dengan seluruh Israel. Wow. Saya baca ya, dikatakan begini. Sebagian dari jaran itu kepada para tua-tua di Yehuda. Kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jaran yang dirampas dari musuh Tuhan. Kalau Anda baca 27-nya, itu yang saya bilang, jarannya ternyata besar sekali, saudara. yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot, di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aror, kepada yang di Simot, kepada yang di Estemoa. Wow. Jadi saya bayangkan Daud itu mungkin, saudara, kenapa ya pikirannya bisa luas sekali. Daud, kenapa dia bisa peduli kepada orang yang tidak lagi sedang bersama dengan dia. Daud bisa berbagi bahagia. Dan ini yang membuat Tuhan mempercayakan perkara besar kepada Daud. Saya mau tunjukkan dari mana, saudara. Daud lelah, kita naik sedikit. Ketika Daud pada ayat 6-nya,
Lihat 1-30 ayat 6-nya. Sangat apa? Terjepit, sendirian. Coba baca ceritanya. Karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Jadi Daud sendirian. Bapak Ibu, kita harus setia berdasarkan bukan kepada kesetiaan orang. Kita bisa setia berlandaskan kepada kesetiaan Tuhan bagi kita. Kalau Anda setia karena ada orang sudah setia, Anda selalu mengukurkan diri Anda tidak kepada sang penjunan hidupmu, tapi kepada manusia-manusia yang pada umumnya. Ya dan amin, manusia bisa berubah. Tapi kalau Tuhan menyertai, yang mudah berubah itu akan kokoh. Daud sangat terjepit. Siapa yang mendukung dia? Nggak ada. Dia berdoa. Saya akan lebih cepat lagi dari ayat 6 ini. Kan Daud bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Ayat 8-nya. Akan dapatkah mereka susul? Dan Allah berfirman kepadanya apa? Kejarlah. Jadi kalau Tuhan memberi arahan 1-2 langkah, bahkan arahan yang terlalu kecil. Kayaknya tidak signifikan, bahkan tidak jelas. Setialah pada jalanmu. Setia pada jalanmu sebagai orang benar. Dia pasti membuka cerita hidupmu selanjutnya. Mari kita lihat saudara. Ayat 9. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke Sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Nah itu 200 orang itu. 600 bersama dia, 200 berhenti di tepi sungai. Ayat 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu berserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Ingat, ini Daud belum sempat istirahat. Pulang dari peperangan sampai kota hancur terbakar. Semua orang mengintimidasi dia, mengancam dia. Daud, ini gara-gara kamu. Daud sudah ketakutan, depresi. Daud minta Abiatar ambil baju efod menyembah. Dan selesai itu, Tuhan berkata, kamu mampu mengejar. Coba, di logika kita saudara. Hari ini saya mau berdoa. Kesetiaanmu di jalan yang Tuhan tunjukkan, itu dilandaskan bukan kepada kesetiaan manusia, tapi kesetiaan Dia yang telah membawa engkau sampai sejauh ini. Ayat 11. Ceritanya tambah seru di sini. Karena ujian demi ujian justru itu memurnikan Daud. Ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia apa? Roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Orang Mesir tertinggal di sebuah lokasi yang tidak jelas. Lihat saudara, saya lompat. Ayat 13. Kemudian bertanya Daud kepada ibu budak, siapakah engkau, dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena, haleluya. Anda tahu, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dibuang, itu orang-orang yang dipedulikan Daud. Orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang ini ngerepotin nih, diajak nih. Coba. Bayangkan saudara. Pemuda ini sakit. Pemuda ini biasanya diandelin untuk ngurus barang-barang kavaleri. Dan dia sakit. Tapi ketika dia sakit, tidak berguna, makin ngerepotin, ditinggalin di padang. Daud menemui harta terpendam itu di dalam wujud seorang yang ditinggalkan, hancur, lemah, terbuang. Kalau Anda ketemu kucing, anjing di jalan,
Anda beri dia makan. Anda beri dia peluk hangat. Menurut saya, dia akan tahu siapa tuannya yang sesungguhnya. Kesetiaan selalu adalah ekspresi yang tidak mungkin tidak terpahami oleh orang-orang yang bahkan yang layak tidak diajak lagi gitu. Tadi yang sudah lemah 200 orang. Pemuda yang ditinggalkan. Dan waktu orang-orang yang terabaikan ini, di jalannya Daud setia. Apa untungnya buat dia? Tapi justru cerita Ziklag ini berubah dari kesetiaan Daud. Saya percaya kalau engkau dan saya mulai hari ini mengambil sebuah komitmen. Siapa bilang engkau di posisi tinggi, tetap engkau akan di sana. Siapa bilang? Jangan terlalu pongah, jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh. Engkau berpikir engkau sudah di posisi yang wow. Gak lama kok itu, gak lama. Saya mau kasih tahu gak lama. Tapi kalau engkau setia kepada orang yang rapuh itu, yang lemah, yang ditinggalkan, orang-orang itu yang akan justru menjaga engkau. Bahkan sama 400 yang diantaranya ada orang-orang yang jahat itu, yang bilang, yang 200 itu kan gak ikut kita perang. Jangan dikasih jatah Mas Adit. Jangan dikasih makan. Orang itu mah cuma enaknya doang. Kan kadang-kadang kita suka bilang, kok kalau syukuran aja lu bisa muncul ya? Ada itu jenis yang kayak gitu. Ada saudara, tenang aja. Setialah. Jadi begini, kekasih-kekasih Tuhan. Inilah tahun di mana rumah Tuhan itu akan bertambah-tambah jiwa-jiwa. Saya mau beritahu saudara. Tapi ketika engkau setia, bukan sama orang yang setia, bukan sama orang yang peduli, bukan sama orang yang mendoakanmu kan, yang mendukung pelayananmu kan nih, bahkan mungkin yang gosipinmu kan nih. Setialah sama orang-orang itu. Kalau orang itu ada di jalanmu. Ya, benar saudara. Kalau orang-orang itu ada di jalanmu, seperti kisah Ayub. Oh, Ayub itu orang kaya, orang sukses. Dan waktu dia dilupakan, dianggap rendah oleh istrinya sendiri. Bilang Tuhan, iya Tuhan, aku dipecatnya Tuhan jadi suami. Kan akan dibilang mati saja kan. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Aku dipecat jadi suami Tuhan. Ada uang abang ke saya. Enggak ada uang. Coba lihat ayat 13. Anda rasakan gak sih temperamentalnya Daud? Daud tuh humble sekali. Coba lihat ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Daud ngobrol dengan orang yang levelnya budak. Jawab, aku ini seorang pemuda dan seterusnya. Saudara, sekarang lihat ayat yang ke-15. Dan Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maksudnya orang Mesir itu, Amalek itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu. Jadi waktu kita setia sebagai orang benar, di jalan kita, setia pada jalan kita. Tidak mungkin Tuhan yang setia itu tidak melihat langkah-langkahmu dalam kesetiaan.
Kalau Anda sebagai pemimpin Kersel, setialah dengan anggotamu. Yang ngeyel, yang lupain, yang susah diarahkan, setialah. Kalau Anda seorang pemimpin tim di level manapun, setialah. Kalau Anda seorang sahabat, janganlah jadi sahabat hanya sebatas kepada orang yang baik-baik saja sama kau. Lihat ayat 15-nya. Ayat 16. Karena ini yang saya bilang, kesetiaan itu membuka pintu-pintu yang tertutup sebelumnya. Ayat 16, tolong Mas Adit baca. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di Ya, lompat saudara ayat 17-nya langsung. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Wow. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan. Ayat Daud. 19. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai Ayat anak 20, coba lihat. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Kekasih Tuhan. Hidup kita di tahun ini akan menggenapi Amsal 4 ayat 18 ini. Jalan orang benar itu. Jalan orang benar itu. Jalannya, saudara, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Siapa bilang untuk setia itu tidak ada harga yang harus dibayar? Justru sebaliknya. Daud ditentang oleh timnya sendiri karena dia setia kepada orang yang lelah, yang lemah, yang kecil. Daud mungkin tidak sependapat dengan teman-teman yang lain yang bersama dengan dia berperang. Kenapa? Waktu dia membagikan jaran kepada tua-tua bangsa di berbagai tempat. Saudara, itu yang saya bayangkan atmosfer Israel pada waktu itu. Ketika kabar Daud menghancurkan Amalek dan membawa jaran besar, itu menjadi satu kabar yang membuat iman orang Israel dikuatkan kembali. Saya berdoa setiap berkat, setiap kemenangan yang kau capai, ketika engkau setia kepada orang-orang yang belum mengalaminya, dan di sana engkau justru akan menabuh dan menuai kembali dari Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, amin. Mari kita lihat Matius pasal 25 dengan cepat. Alkitab mencatat paling tidak ada dua hal, ada dua ayat yang saya mau baca. Ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Setia dalam hal apa? Itu mengelola, saudara. Mengelola harta, talenta, kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tapi yang menarik, coba lihat saudara. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini hamba yang menerima 5. Tuhan bilang begini, engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi waktu Anda lebih sibuk dari orang yang lain, gak usah membesar-besarkan. Waktu Anda diberkati, gak usah membesar-besarkan diri. Gak usah. Itu sesuai dengan kapasitasmu dan ada takaran, tuntutan balik di dalam kesetiaanmu kepada jalanmu itu. Apakah engkau bisa mengekspresikannya? Apakah engkau seperti orang-orang di antara 400 orang itu? Jangan kasih, jangan ajak. Enak aja gratisan terus. Tapi jujur kan kita bisa tergoda begitu. Karena kita lihat mentalitas orang. Itu sebabnya ukurkan kepada kemurahan Tuhan. Sampai orang yang mentalitasnya gratisan itu, saudara, itu berubah di dalamnya. Palu kesetiaanmu yang sebelumnya menemukan egomu, sekarang menemukan, saudara, keegoan orang itu. Siapa kita di hadapannya?
Siapa? Jangan terlalu bangga. Jangan lupa kita diangkat Tuhan. Kalau tiba-tiba kita berubah setia, wah cilaka saudara. Palu itu kembali menemukan saudara di dalam diri kita segala ego yang harus diremukkan. Kalau palu itu telah selesai, palu itu bagus buat orang lain melalui kehidupanmu. Ayat yang ke-22 sekarang kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu datanglah hamba yang menerima, katanya, Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Jadi saudara masing-masing setialah pada proporsimu. Setialah pada jalanmu. Setialah pada bahkan saudara perjuangan yang engkau lihat kok aku beda ya dengan orang. Tidak apa-apa, setia. Ngertilah bahwa Tuhan berikan jalan itu untuk kau progres bersama dengan dia. Makanya Daud gak takut berbagi waktunya, tenaganya, blessingnya, gak takut. Karena dia tahu terlalu besar yang Tuhan sudah beri kepada dia. Sekarang lihat Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Ayat ini indah sekali. Kita bisa berperang. Kita bisa hidup berkemenangan. Tapi satu hal saudara yang menjadi ciri-ciri yang sampai pada akhirnya. Tiba pada akhirnya. Mari kita baca. 2, 3, 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih. Dan saudara, tidak cukup Anda tahu Anda orang benar. Tidak cukup Anda terpanggil, terpilih. Kita harus memasuki satu takaran kesetiaan melalui ketika Anda punya belas kasihan. Simpelnya hari ini, setialah kepada orang asing. Maka orang asing itu akan menjadi bagian harta yang Tuhan percayakan kepadamu. Setialah kepada orang-orang sendiri, tim Anda sendiri yang lemah, yang merugikan. Jangan pandang dia dengan mata seperti orang-orang jahat di antara 400 itu. Pandang dengan kemurahan Tuhan. Aku nggak dirugikan kok. Aku nggak dirugikan kok. Sedikit cerita tentang bagaimana berangkatnya mama mertua atau opung Jerry atau mama dari ibu gembala. Saya bersyukur ada hal yang saya tidak punya secara kuat, istri saya punya, kakak punya. Yaitu kepedulian kepada orang. Yang pada umumnya kalau saya concern kepada agenda, pekerjaan, kakak concern kepada people, orang. Maka kesensitifannya itu lebih. Masih agak capek kemarin selesai acara. Istri saya ingetin, kita harus besuk. Ada keluarga dari pihak saya, Lumika, yang juga di dalam kondisi yang sudah sangat-sangat lemah. Kami berangkat ke sana, jumpa dengan keluarga kami itu, seorang ibu, jumpa juga dengan anak-anaknya. Kami berbagi waktu, kami cerita, kami kuatkan. Apa yang kami alami jadi kekuatan buat mereka. Kami ngobrol. Malamnya, saudara, malamnya, itu siangnya. Malamnya ada acara lagi yang saya belum nggak tahu, saudara, bagaimana bentuk acaranya, karena ini acara adat orang Batak. Kami ngumpul dan keluarga dari kakak, dari pihak keluarga kakaknya opung hadir. Nah, itu abang-abang sepupu dari ibu gembala. Kami dikasih kata-kata penghibur dan kekuatan. Saya rasakan ternyata aku punya orang-orang yang mengasihi aku. Aku bukan Huta Galung,
aku lumika. Tapi waktu kami berdiri dan kami rasakan antara itu, saudara. Jadi yang saya mau bilang adalah begini. Seringkali kita kehilangan belas kasihan yang membuat kita setia. Kalau Anda mau setia, jaga belas kasihanmu. Karena kesetiaan itu seringkali menuntut harga, saudara. Menuntut biaya. Daud masih lelah, tapi mengejar terus. Bagaimana? Karena Daud punya bayangan, siapa yang membela anak istri? Siapa yang mau membela? Siapa yang mau berjuang? Siapa yang mau berjuang? Saya berdoa, saudara, rumah ini, tempat ini, hidupmu akan dipenuhi dengan setiap hal pada jalanmu. Ketika engkau setia pada hal, pada bidang, pada pekerjaan, pada orang-orang yang sekalipun tidak menguntungkan, tapi engkau tahu Tuhan taruh di hatimu. Dan orang itu akan kembali Tuhan pakai. Membuat engkau sampai di tujuanmu. Seperti Daud. Menghancurkan Amalek. Dan membawa pulang jarahan yang sangat besar itu. Karena itu saudara, jangan lepaskan kesetiaanmu. Bertandinglah. Izinkan palu itu meremukkan egomu. Istri saya berkata, yuk kita besok berangkat. Ya, saya off dulu. Off apa? Ininya. Off. Ayo, jalan. Jadi kalau ininya terbuka, ini akan beroperasi, saudara. Masih nggak capek, nggak nanti aja, nggak besok aja. Yang kita kunjungi hari Sabtu, hari Jumat, Sabtunya berangkat, berpulang. Waktu saya dengar itu, Tuhan terima kasih. Aku gak hebat sama sekali. Aku tahu, saudara, aku diberikan orang yang menolong aku di jalan ini, di jalan ini, di jalan ini. Coba kalau jujur nih, sorry, saya ambil satu contoh aja. Karut, Kak Ada, terima kasih ya. Kalau bisa hari ini ada Kak Yosi, ada Kak Yolanda. Karena kalian setia sama keluarga kalian. Dan saya percaya loh, ini belum berhenti, saudara. Kesetiaan itu akan meradiasi, menolong. Kenapa? Karena kita mau membagikan apa yang kita alami dari Tuhan. Itu sebabnya, jadilah seperti Daud. Lihat kepada kesetiaan Tuhan yang membuat aku bisa kok. Lihat kepada kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan kepada bejana rusak ini. Aku bisa kok. Amin. Mari kita bangkit berdiri.